Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia, Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang kami sembah dan kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu besar Yesus. Haleluya, Yesus. Kita katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, Allah kami Tuhan Yesus Kristus, yang layak kami sembah dan kami muliakan di dalam kehidupan kami sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh duduk di atas pujian kami, dan nama-Mu boleh disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, agar dapat berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau memulai ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Sukacita pagi hari ini. Amin. Pagi ini kita memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama belajar pujian ini. Bagaikan air, bagaikan air, sirami tanah bersama, sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat
Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Saya yakin semua jemaat di sini telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya yakin semua jemaat di sini telah dibebaskan oleh Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan Yesus bangkit dan Yesus hidup di surga. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di takhta Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya. Bebaskan siapa? Bebaskan ku. Yesus bangkit, Amin. Haleluya. Yesus hidup, naik ke surga, duduk di takhta Bapa. Sekali lagi kita akan Yesus bangkit, Yesus hidup. Yes. Yesus hidup, nyatakan kuasa. Bebaskan siapa? Bebaskan ku. Sama-sama kita akan. Bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasa-Nya. Sama-sama kita menyanyikan lagi. Ku telah bebas, bebas, Dia apa? Dia tinggal di dalamku. Sebab Yesus. Karena Yesuslah aku, anak Raja. Haleluya. Karena Yesus anak raja kita telah diselamatkan. Amin. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di takhta Bapa. Haleluya. Yesus bangkit, Yesus hidup, Amin. nyatakan kuasa-Nya. Bebaskan siapa? Bebaskan ku. Ku bebas, 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 karena pengampunan-Nya. Ku bebas, 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 karena kuasa-Nya. Sekali lagi kita katakan, kita telah bebas. Ku Amin. telah bebas, bebas, Dia apa? Dia tinggal di dalamku. Karena Yesus. Karena Yesuslah aku, anak Raja. Ku bebas, 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 karena pengampunan. Ku bebas, 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 karena kuasa-Nya. Lagi Ku kali kita. telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Karena Yesuslah aku, anak Raja. Amin. Saya merasakan semua saudara di sini telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya merasakan semua kita telah dibebaskan oleh darah Tuhan yang kudus, oleh darah Tuhan yang suci. Kita merasakan kehadiran Tuhan yang begitu kuat. Saya yakin ketika saudara telah keluar dari sini, kita merasakan begitu hebat kuasa Tuhan, begitu dahsyatnya mukjizat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, sama-sama kita lakukan bebas, bebas, bebaskan aku. Yuk. Sama-sama kita bernyanyi. Bebas, bebas, bebas. Bebaskan ku. Yuk. Sama-sama saudara kita nyanyikan. Bebas, 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 bebaskan ku. Sekali lagi. Bebas, 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 bebaskan ku. Bebas, 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 bebaskan ku. Bebas, 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 bebaskan ku. Haleluya. Bebas, 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 bebaskan ku. Ku bebas, 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 karena pengampunan. Amin. Kita telah merasakan kehadiran Tuhan selama ini. Kita telah dibebaskan karena kuasa Tuhan yang begitu besar, karena begitu dahsyatnya. Tuhan telah naik ke surga untuk membebaskan kita semua. Haleluya. Karena Yesuslah aku. Ya. Bebas, bebas,
aku anak raja. Karena Yesus aku anak raja. Sekali lagi karena Yesus aku pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku menjadi yang utama di hidupku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Selalu berada. Namamu selalu berada di tempat pertama. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kau Allah yang baik Bapa. Kasih setiamu Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan Tuhan hanya untuk kemuliaan saja Bapa. Haleluya. For your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of your goodness, oh God. I love you, Lord. Your mercy never fails me. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, It's running after me. your goodness is running out, it's running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of So my life you have been so good.
Saya minta kesediaan Bapak aja untuk bawa kita dalam doa firman dan persembahan. Terima kasih ya Tuhan buat segala yang baik penyertaan-Mu di dalam satu minggu ini dalam kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Engkau yang membebat hati kami yang luka. Dan ya Tuhan, Engkau yang memberikan air anggur yang manis dalam setiap hidup rumah tangga kami. Segala persoalan hambatan dalam kehidupan kami yakin dan percaya buat setiap pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua. Nyatakan kasih kuasa-Mu dalam pemberitaan firman ini teristimewa bagi hamba-Mu yang menabur Tuhan, dan bagi kami yang mendengarkannya. Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami benih firman-Mu. Dan kalau sebentar kami memberi buat apa yang terbaik bagi kerajaan-Mu Tuhan dalam pelayanan di dunia ini, biar kami boleh memberi dengan sukacita, dan yang belum dapat memberi juga Tuhan memberkati semua. Bagi puji, hormat, kemuliaan akan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan untuk duduk, dan saya silakan bagi yang bertugas membawakan persembahan. Love you, Lord. Terima kasih. For your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk firman Tuhan. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Beri pujian buat Tuhan. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Saya senang sekali bisa ada kembali di sini, bertemu dengan saudara sekalian dengan keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. 2 minggu perjalanan yang paling lama saya dan istri lakukan selama pelayanan. 30 tahun jadi gembala sidang, ini keluar paling lama 2 minggu. Jadi 2 kali hari Minggu. Kami sudah tidak ada di sini, tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang saya percaya dikehendaki Tuhan, karena ketika pulang ternyata ibu kami meninggal dunia, saudara. Jadi kami ada di sana. Tuhan atur begitu rupa,
saya juga masih bisa menghadiri satu acara syukur duka dari om kami, karena waktu saya sekolah saya tinggal begitu lama di sana. Waktu tinggalnya saya nggak bisa datang, tapi perayaan 40 hari kami bisa ada, makanya tiket kami diatur setelah acara 40 hari. Jumat kemarin kami dengan istri tiba di sini dengan selamat dan tidak kurang serta apa-apa. Amin. Ini semua saya percaya berkat doa Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini sebagai jemaat-jemaat yang paling baik, yang selalu mendoakan kami. Puji Tuhan. Roma pasal 1. Tolong dikencangin lagi nih suara. Roma pasal 1 ayatnya yang ke 16 dan 17. Tampilkan aja dua-dua ayat ini. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Mari kita membaca di depan sini atau di Alkitab yang saudara sudah temukan. Dalam hitungan saya yang ketiga Bapak Ibu Saudara kita membacakan ayat ini. Oke. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, biasa perjamuan kudus di minggu pertama, tapi karena satu dan lain hal, ibadah perjamuan kudus ini ditunda di 1 minggu setelah minggu pertama. Nah, saya mau bicara tentang bibliologi hari ini dalam setengah jam khotbah, tapi mudah-mudahan ini bisa merambah sampai kepada pemahaman saudara tentang apa tuh firman dan gimana kita orang percaya dengan firman Allah dalam keterkaitannya. Bapak Ibu Saudara, Roma dalam surat pertama, bukan surat pertama, memang cuma satu kali surat Roma untuk Roma dari Paulus. Dari pasal pertama ini dia sudah memberikan pertama adalah bagaimana sebenarnya seorang Kristen melihat firman. Ayat 16. Aku punya keyakinan yang kokoh. Apa Bapak Ibu Saudara? Artinya gini Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba Tuhan, seorang Paulus, dia memberikan pernyataan tentang bagaimana dia dengan firman Allah. Supaya umat-umatnya juga harus punya niat yang sama dengan firman Allah itu. Apa dia bilang? Aku punya keyakinan yang kokoh. Saudara, mungkin setiap orang percaya tidak mau dibilang Anda nggak yakin dengan firman Allah. Bahkan kita yang duduk di sini, kalau saya tanya apakah engkau yakin? Saudara kan pasti dengan gamblang bilang aku yakin dong. Masa aku orang Kristen nggak yakin dengan firman Tuhan? Tapi yakin saja belum cukup. Seorang Kristen harus menemukan tentang kualitas keyakinannya dengan kalimat yang Paulus bilang begini. Aku yakin terhadap firman dengan keyakinan yang kokoh. Haleluya. Semua orang boleh yakin, tapi enggak semua orang keyakinannya itu kokoh. Keyakinannya kuat, keyakinannya teguh, tidak berubah-ubah, diterpa angin, diterpa gosip, dibujuk-bujuk, enggak berubah dia. Kenapa? Karena keyakinannya apa? Kokoh. Keyakinannya enggak bisa dibeli, enggak bisa ditukar uang. Kenapa? Karena apa? Kokoh. Coba saudara hitung perjalanan kekristenanmu. Saya tahu engkau yakin. Semua di sini nggak mungkin ada nggak yakin. Semua yakin. Tapi untuk kokoh ini yang jadi pertanyaan kebanyakan orang Kristen. Gimana kita meyakini firman? Diukur dari bagaimana sikap kita kepada firman itu sendiri. Karena yakin tidak hanya sekedar slogan. Yakin tidak hanya sekedar pernyataan. Yakin tidak hanya sekedar bahwa aku benar-benar yakin. Saudara, saya kalau bicara keyakinan, saya ingat cerita tentang Daud. Coba saya bawa aja saudara kepada satu cerita tentang Daud dalam 3 ayat. 1 Samuel pasal 17 ayat 35 dan 37. Saya beritahu saudara tentang kata-kata yang penuh keyakinan di sini. Saudara. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Berarti ini Daud sedang cerita tentang bagaimana dia dengan pengalaman yang menjaga domba.
Jadi dia kejar apa yang dikejar. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah kuhajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin, perhatikan. Sampai di titik tadi dulu. Dia mau memberikan keyakinan kepada Saul tentang bagaimana dia mampu mengalahkan orang Filistin. Contohnya adalah dia gamblang, dia gagah, penuh semangat cerita. Beruang singa aja saya tangkap, matikan. Saya menangkap sebuah keyakinan yang hebat di sini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, artinya Goliat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 perhatikan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa. Ini perhatikan baik-baik. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Keyakinan. Yakin. Kalau saya selamat dari beruang yang mengancam nyawa saya juga pasti selamat dari Saul yang sedang mencemooh barisan tentara. Saudara, sampai di sini kita tahu Daud dari bahasanya penuh keyakinan. Gimana kita membuktikan Daud punya bahasa ini adalah penuh keyakinan? Kita baca terus ceritanya. Maka kita akan temukan ceritanya gini. Dengan segala upaya difasilitasi Saul untuk Daud pergi. Membuktikan keyakinannya bahwa dia akan menang. Seperti mengalahkan singa, dia akan kalahkan Goliat. Daud bilang, aku akan tetap pergi tanpa baju perang dari Saul. Dia datang. Ceritanya apa Mas Om? Gini. Kalau orang penuh keyakinan, dia jalankan keyakinannya. Ulang. Kalau orang penuh keyakinan, dia jalani keyakinannya. Bagaimana aku bisa kalahkan singa dan beruang? Demikian aku kalahkan dia. Kalau itu cuma ngomong dan dia nggak berjalan langsung ke medan perang, bertemu dengan Goliat, itu bukan keyakinan. Ngerti? Paham? Keyakinan itu adalah statement yang dibuktikan dengan perbuatannya mengalahkan Daud. Untuk apa lu gembar-gembor, aku kalahin singa, kalahin beruang, aku matiin, ku remas, ku cekik, ku tikam-tikam. Begitu juga Saul, begitu juga Goliat. Tapi kalau dia nggak turun ke sana, keyakinannya ini omong kosong. Berapa banyak orang Kristen omong kosong dalam gereja? Kristen yakinnya harus kokoh. Engkau buktikan keyakinannya adalah gini, kalau aku percaya, aku lakukan. Saya tanya, apakah Anda percaya doa melepaskan segala beban hidup saudara? Yakin? Saudara yakin doa melepaskan persoalan hidup saudara? Pertanyaan yang membuktikan engkau yakin, apakah engkau berdoa? Itu kan persoalannya. Semua orang yakin tentang doa, tapi apakah engkau berdoa? Itu persoalan. Amin. Kita kembali kepada firman Allah. Kenapa harus diyakini itu firman? Kenapa firman bukan hanya sekedar omongan? Ingat perempuan 12 tahun pendarahan. 12 tahun, sebentar lagi mati dia. 12 tahun. Seluruh hartanya habis. Tapi satu waktu dia ketemu Tuhan. Dan dia bilang gini, asal. Gak perlu hebat, gak perlu lebih. Asal saja, asal arti yang paling kecil aja. Yang kecil saja yang saya mau buat apa? Touch. Sentuh doang. Gak usah peluk kaki Yesus, gak usah. Tapi itu keyakinan. Dan apakah dia tinggal di sana? Apakah dia cuma bisa ngomong? Keyakinannya yang kecil itu membuktikan hasil yang besar. Karena dia berjalan, Alkitab bilang. Dia merangkak di antara kaki-kaki para banyak orang. Karena dia pendarahan, lemah tubuhnya, gak berdaya dia. Tapi dia membuktikan keyakinannya. Asal ku touch saja jubahnya, aku sembuh. Maka dia berjalan di antara kaki banyak orang. Dia jamah. Tuhan, siapa yang menjamah aku? Simon bilang, Tuhan, banyak sekali orang di sini. Pasti sudah menyentuh Tuhan. Masa Tuhan nggak rasa? Dia bilang ini jamahan, bukan jamahan sembarangan. Ini jamahan yang penuh keyakinan. Haleluya. Saya mau beritahu, orang-orang sukses bukan hanya orang-orang yang yakin dengan firman.
Tapi terhadap firman, apa yang diyakini, dia lakukan. Apa yang diyakini, dia lakukan. Apa yang dia yakini, dia lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara, Injil ini bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Karena kita belajar teologi, kitab Injil itu hanya 4. Tapi Galati pasal bilang, adapun Abraham telah menerima Injil. Abraham zaman dulu. Jadi Injil itu kebenaran firman Allah secara utuh. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang hebat, orang-orang sukses adalah orang-orang yang bersikap benar terhadap meyakini firman. Amin. Haleluya. Kalau kau yakin terhadap sesuatu firman yang firman katakan kepada saudara, saudara pasti ngalamin. Kalau saudara yakin disertai tindakan. Tapi kalau cuma omongan, gak akan sampai. Haleluya. Gak akan sampai. Saudara harus berbuat. Saudara yakin kalau saudara jual bakpao di depan sekolah, di depan pasar Rubu, samping pasar Rubu ada sekolah, ada pasar Rubu, itu banyak orang datang belanja, ada banyak orang ngantar anak. Kalau saudara yakin jual bakpao laku keras, maka saudara harus jual bakpao di sana. Kalau saudara yakin bisa laris. Amin. Saya yakin pasti jual. Pasti laku, pasti laris. Pasti saya dapat untung banyak. Tapi engkau gak berani jual di sana. Omong kosong. Kenapa firman kita yakini? Pertama, aku punya keyakinan yang kokoh di dalam firman, di dalam Injil. Kenapa? Satu, karena Injil adalah kekuatan Allah. Sampai situ. Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa kita meyakini firman? Karena firman adalah kekuatan. Ini saya pernah ceritakan sama saudara, kata kekuatan itu adalah dunamis, sama seperti kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu kan terima kuasa. Kata kuasa juga disebut dinamis. Kekuatan ini juga dunamis. Apa itu dunamis? Saya bilang sama saudara waktu yang lalu, saya ulang hari ini. Dunamis itu adalah worker of miracle, pekerja atas keajaiban. Jadi dunamis itu artinya dia membuat keajaiban. Yang gak bisa dibuat dunia dibuat oleh dunamis ini. Apa tuh dunamis? Kekuatan Allah. Berarti di dalam firman ini adalah ada kekuatan Allah. Kekuatan yang melahirkan mujizat, miracle. Haleluya. Makanya kita sangat terlalu, bodoh sekali kalau kita gak yakin tentang sesuatu yang bisa melahirkan mujizat. Mujizat artinya apa? Mujizat. Kalau engkau sakit kepala, minum bodrek sembuh, itu bukan mujizat. Engkau ke belakang, minum diataps, entro stop, tap stop, itu belum mujizat. Mujizat itu apa? Mujizat sesuatu yang tidak dapat ditangani secara lahiriah, dilakukan oleh firman, itu mujizat. Yang secara logika engkau sudah mati, tapi engkau gak mati, bahkan sehat, bahkan sembuh. Mukjizat itu saudara. Haleluya. Engkau harusnya gak bisa jadi orang. Lihat lu, SD didongkat-dongkat baru lolos. SMP dibayar dulu baru lolos. Engkau aja ditanya 2 tambah 2, engkau bilang 6. Kamu gak bisa jadi orang, tapi kamu bisa jadi pemimpin, bisa jadi hebat. Siapa yang angkat saudara? Mujizat. Mujizat itu yang otakmu gak bisa tolong saudara, tapi Tuhan bisa tolong saudara jadi orang. Itu mujizat. Haleluya. Saudara, kalau saudara hanya hidup di bawah rata-rata standar, saudara gak boleh bilang bahwa engkau hidup dalam mujizat. Saudara mesti hidup di atas rata-rata kebanyakan orang. Bagaimana itu terjadi? Firman harus menguasai hidup saudara. Firman yang mana? Firman yang kau yakini dengan kokoh. Kenapa? Karena itu adalah apa? Kekuatan Allah. Saudara harus yakini. Supaya apa? Saudara punya pengalaman-pengalaman mujizat. Haleluya. Jangan jadi Kristen tonton, Kristen penonton. Yang menonton mujizat yang dialami orang lain. Tapi jadi orang Kristen yang ngalamin mujizat secara pribadi. Alami Tuhan dalam hidup saudara itu alami mujizat. Haleluya. Oke, jalani hidup saudara hari lepas hari. Nyatakan Tuhan, mujizatmu masih ada bagi hidup kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu dan yakin dengan pasti firman Allah, yakin dengan kokoh itu firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah itu adalah pekerja atas mujizat. Haleluya. Maka kita lihat, itu kekuatan yang paling hebat yang firman Allah bikin apa sih? Nah itu. Supaya kalau engkau tahu firman itu bikin ini, maka itu yang engkau kejar. Supaya Tuhan, aku dapatin ini. Kenapa? Karena firman bikin ini. Haleluya. Kalau saudara datang sama tukang bangunan, contoh aja, saudara.
Saudara kan cari orang yang punya keahlian membangun rumah. Tukang yang lebih mantap, yang ahli. Datang sama dia supaya apa? Saudara alami apa kemampuannya terrealisasi kepada rumahmu saudara. Saudara datang kepada firman supaya terrealisasi kuasanya atas hidup kita. Matius 7 ayat 21 itu menjadi ayat yang paling menakutkan. Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk surga. Lalu Tuhan bilang begitu, lalu orang itu bilang, masa Tuhan engkau gak kenal aku? Aku tuh bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan menyembuhkan orang demi namamu. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Tapi Tuhan bilang, sorry. Aku gak kenal kamu. Lalu di mana Tuhan? Saat mereka buat mujizat. Saya percaya Tuhan tetap ada. Tapi menjadi alat ukur Tuhan atas kehidupan orang masuk surga. Bukan pekerjaan rohani yang dia buat. Bukan dia penyembuh yang hebat. Bukan dia pengkhotbah yang luar biasa. Atau pendoa yang kusuk. Yang aminnya jam 6. Dimulai dari jam 6 pagi. Tapi yang Tuhan lihat apa? Apakah semua engkau lakukan dengan penuh keyakinan? Coba saudara PR saya kasih tahu. Kalau engkau makan saja enggak yakin, engkau berdosa. Cari di Alkitab. Makan, ini makan loh, makan. Engkau enggak yakin. Engkau bersalah. Gimana kalau ibadah? Gimana kalau pelayanan? Haleluya. Makanya firman harus di apa?